Halo guys, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai dampak usaha di tengah perkembangan teknologi, ya. Jadi begini teman-teman ya. Dulu itu ada peluang usaha itu yang ramai banget. Tapi usaha tersebut di tahun 2024 ya, itu udah menurun. Dan itu salah satu faktornya adalah karena perkembangan teknologi, ya. Makanya kalau misalnya untuk saat ini kita dituntut untuk tidak gaptek, ya. Kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kita akan sama-sama bernostalgia mengenai peluang usaha yang dulunya itu ramai, ya, dalam segala bidang ya. Nanti kita akan bahas dan video ini akan cukup panjang teman-teman. Jadi dipastikan ya, kita ngobrol santai, disiapkan kopi kalian, rokok kalian disiapkan ya. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar kalau ada masukan atau tambahan untuk video ini ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Yang pertama ya, perkembangan teknologi ya, itu salah satunya adalah di bidang komputerisasi teman-teman. Kalau misalnya dulu ya, kalau dulu itu peluang usaha warnet ya, warnet, terus peluang usaha rental PS ya. Wah, itu kalau misalnya kita udah punya usaha itu orang kaya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya di tahun 2024 ini ya, hal itu sudah tidak seperti dulu ya. Kenapa? Karena untuk sekarang rata-rata orang sudah memiliki komputer ataupun laptop ya teman-teman. Karena memang dituntut untuk ya beradaptasi. Jadi pulang usaha warnet sama rental PS itu udah bisa dibilang udah ketinggalan zaman ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak ketinggalan zaman juga ya, tapi memang peminatnya itu sudah berkurang ya. Apalagi untuk sekarang anak-anak itu udah jarang main PS karena dia mempunyai ya gadget sendiri-sendiri, mainnya game online sendiri-sendiri ya. Jadi sudah tidak worth it lagi ya. Terus berikutnya, perkembangan teknologi juga terjadi di sektor pinjam meminjam uang ya. Dulu teman-teman, dulu saya pernah bekerja ya, bisa dibilang ya apa ya, surveyor ya, surveyor rentenir lah seperti itu. Dan itu saat saya mencapai target orang yang meminjam hutang ya, itu gampang banget teman-teman. Target 10 juta 100 juta itu cepet banget ya. Kenapa? Karena memang kalau misalnya dulu orang mau buka usaha atau menambah modal usaha, ya jalan satu-satunya kalau nggak lewat bank ya lewat koperasi ya. Jadi sales-sales koperasi ini ya sama bank-bank pelicin itu gampang sekali ngejar targetnya teman-teman ya. Nah tapi sekarang itu sudah nggak apa ya, nggak seperti dulu teman-teman. Kenapa? Karena kemajuan teknologi ya. Sekarang orang kalau misalnya ingin mengajukan pinjaman ya langsung bisa pakai Shopee pinjam ya, misalnya GoPay pinjam, ada lagi Bank pinjam ya. Dan sekarang ya itu banyak sekali aplikasi digital yang menyediakan pinjaman online teman-teman. Jadi memang sangat mudah dan bunganya juga murah ya. Jadi sehingga perkembangan teknologi ya dan informasi ini berdampak ya pada koperasi-koperasi kecil ya, koperasi-koperasi kecil sama rentenir-rentenir seperti itu. Jadi udah nggak worth it lah seperti itu ya. Terus berikutnya ya, perkembangan teknologi itu juga terjadi di sektor transportasi ya. Contohnya apa? Contohnya adalah dulu ya teman-teman, kalau misalnya ada seseorang yang berprofesi sebagai sopir ya, khususnya sopir ya, sopir angkot ya teman-teman. Itu rata-rata itu gaya hidupnya keren lah, luar biasa ya. Nyari uang gampang ya. Karena apa? Ya karena dulu orang belum punya kendaraan sendiri-sendiri ya. Nah kalau sekarang istilahnya orang datang ke dealer motor nggak bawa uang pun pulang-pulang bisa bawa motor teman-teman ya, DP 0 rupiah. Kalau misalnya dulu nggak ada seperti itu ya. Dan yang paling penting ya, karena perkembangan teknologi, profesi sopir ini sudah jarang apa ya, sudah jarang penumpangnya seperti itu. Karena juga banyak pesaingnya teman-teman ya. Sopir dan ojek ya, itu adalah profesi yang dulu menjanjikan untuk tahun ini
kurang menjanjikan ya, terus terang saja kurang menjanjikan. Tapi mungkin di beberapa daerah ya masih menjanjikan. Tapi kita berbicara secara global ya. Karena apa? Karena untuk ojek pangkalan ya. Saya sendiri juga dulu pernah jadi tukang ojek ya teman-teman. Dan itu sehari bisa beberapa kali dapat penumpang. Tapi sekarang udah nggak apa ya, nggak ada penumpang. Kenapa? Ya karena yang pertama eh udah ada yang namanya Gojek ya, kita sebut brand Gojek, ada Grab ya, dan lain-lainnya ya. Dengan kemudahan seperti itu ditambah harganya yang murah ya. Kalau dulu kan ojek pangkalan kan ini teman-teman semau-maunya ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman berada di daerah Jakarta ya. Saya dulu pernah ya teman-teman waktu datang ke Jakarta turun dari bis ya di daerah Kalideres itu barang langsung diangkut-angkutin semuanya ke motor. Ayo mas mau kemana mas? Itu bener-bener apa ya, gila ya. Dan kalau misalnya orang yang belum pernah datang ke Jakarta itu pasti takut. Saya yakin seperti itu karena saya juga dulu takut banget teman-teman. Kenapa? Ya mau nggak mau ya, ya udah bang saya situ ke depan situ nggak berapa 100.000 kan itu udah kacau ya. Tapi sekarang dengan adanya ojek online ya orang jadi lebih gampang ya. Dan bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman ngikutin dulu ya, itu transmisi ya dari perubahan ojek online ya, dari ojek pangkalan ke ojek online itu demonya besar-besaran ya. Tapi sekarang ya mereka mengikuti ojek pangkalan jadi ojek online semuanya ya. Ditambah lagi ojek online itu juga bisa eh, istilahnya itu apa ya? Nganterin makanan, nganterin paket. Jadi bukan cuma penumpang aja teman-teman. Jadi ojek pangkalan udah nggak worth it lagi di tahun 2024 ini ya. Nah terus berikutnya kita masuk ke sektor jual beli ya. Di sektor jual beli itu juga sama teman-teman, mengalami yang namanya transmisi. Dulu ya teman-teman, dulu ya 5 tahun yang lalu lah ya, itu setiap lebaran ya, itu banyak banget orang-orang yang datang ke pasar ya, khususnya kalau misalnya ada momen-momen tertentu seperti misalnya Hari Raya Idul Fitri ya, pada beli baju baru, pacitan ya dan lain sebagainya. Sekarang nggak ada teman-teman ya. Ya ada tapi ya hanya bisa dihitung pakai jari ya. Dulu ya teman-teman saya punya teman ya penjual baju. Dia pernah bilang seperti ini, saya masih ingat. Mas saya kerja itu cuma 1 bulan, pas puasa doang mas. Habis itu 11 bulannya saya nggak ngapa-ngapain. Tapi uang dari 1 bulan ini bisa buat hidup 1 tahun. Gila loh teman-teman. Kalau misalnya penjual baju di beberapa tahun yang lalu ya. Tapi sekarang kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Kalian datang ke pasar ya. Itu para pedagang baju khususnya ya. Lemes-lemes teman-teman ya. Ini bukan diskriminasi ya. Tapi memang faktanya seperti itu ya. Ya ada yang beli tapi kan nggak seperti dulu ya. Kenapa? Ya karena sudah ada transmisi. Sudah ada efek dari perkembangan teknologi. Seperti itu ya. Orang sekarang belanja lewat online semuanya. Banyak marketplace, Shopee, Tokped, Lazada, Blibli, ya. Apalagi teman-teman tambah di kolom komentar, ya. Jadi dengan adanya teknologi seperti itu, kita bisa membeli produk dari Jakarta tanpa kita harus datang ke Jakarta, ya. Kita nggak perlu ngantri, harganya lebih murah, dianterin sampai rumah, barang nggak sesuai bisa kita balikin, ya. Jadi benar-benar apa ya? eh Pembeli itu benar penjual-penjual di pasar itu benar-benar dilibas bisa dibilang seperti itu ya. Makanya kalau misalnya kalian nih mengikuti kasus waktu TikTok Shop ditutup ya, itu kan salah satu dampak dari beberapa masukan penjual di Tanah Abang ya yang mengeluhkan dagangannya sepi ya. Kembalikan Tanah Abang yang dulu, Tanah Abang riwayat mungkin dan lain-lainnya. Itu kan sebuah fenomena yang menurut saya mereka menolak perkembangan zaman ya. Dan sekarang gini teman-teman, eh di setiap kota ya itu sekarang itu rata-rata udah punya konveksi sendiri-sendiri teman-teman. Misalnya nih saya dari Purworejo nih, masa saya mau membeli baju harus datang ke Tanah Abang kan nggak mungkin ya. Itu yang pertama.
ya datang di kota asal sendirilah, seperti itu ya. Jadi sekarang itu udah banyak konveksi di mana-mana, dan sekarang kita bisa beli produk dari luar negeri sekalipun bisa, dan harganya bisa lebih murah dari Tanah Abang ya. Iya, kalau misalnya kalau kalian lihat waktu TikTok Shop ditutup pun penjualannya pun nggak berubah. Para pembeli-pembeli akan lari ke aplikasi lain. Di Shopee itu penjualannya gila-gilaan. TikTok Shop ditutup, Shopee, Tokopedia naik teman-teman ya. Kenapa yang naik di online? Kenapa pasarnya tetap nggak naik? Ya karena sudah terjadi transmisi ya dari sektor jual beli ya. Kita bisa membeli semua produk yang kita butuhkan di marketplace. Seperti itu teman-teman. Nah, terus berikutnya lagi ya teman-teman, untuk dampak perubahan di sektor eh, komunikasi ya, salah satunya adalah di keuangan teman-teman ya, di keuangan. Kalian ya teman-teman, dulu itu saya waktu kecil, saya itu sering banget nemu uang di jalan teman-teman. Sering banget saya nemu uang di jalan, 50, 20. Sekarang nggak ada. Kenapa? Ya karena orang-orang itu sekarang uangnya digital semua. Uangnya ada di Shopee, ada di Dana, ya kan? Dan itu adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi ini, teman-teman, ya. Jadi benar-benar semua sektor itu terkena imbasnya, ya. Salah satunya juga adalah bank ya. Keuangan dan bank itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, ya. Nah, kalau misalnya bank ya, wah itu dulu itu rame banget ya bank-bank yang mempunyai bentuk fisik ya, seperti BRI, BCA, BNI. Sekarang nggak serame dulu teman-teman, nggak serame dulu. Itu kenapa? Ya karena banyaknya bank online ya. Saya kasih contoh nih, ada Bank Jago, ada Sibank, Bank Aladin, dan sejenisnya. Kita bisa mengelola deposito kita sendiri ya. Kita bisa menabung sendiri, kita bisa membuka rekening sendiri, nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet. Deposito bunganya lebih tinggi, mau pinjam uang juga bisa. Jadi benar-benar luar biasa ya teman-teman. Ditambah lagi ada beberapa bank digital yang membuat promo kode referral ya. Itu orang-orang lama-lama akan tertarik ke bank digital semua teman-teman ya. Apalagi sekarang banyak pelaku usaha online ya teman-teman, dropshipper, reseller, supplier, itu kan transaksinya kan lewat online. Jadi mereka juga butuh bank online untuk mencairkan uang mereka ya. Jadi usaha-usaha dulu ya teman-teman, itu kalau misalnya jualan pulsa ya itu rame. Sekarang ya sepi teman-teman. Yang rame sekarang kayak top up Dana, top up Shopee Pay, itu justru yang sedang rame ya. Oke teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman, sektor-sektor yang berubah dari dampak perubahan dan kemajuan informasi dan teknologi ya teman-teman. Jadi mungkin saya akan buatkan next videonya ya, di part berikutnya ya. Tapi yang jelas pesan dari video ini adalah kita dituntut untuk terus belajar ya, kita dituntut untuk terus berinovasi ya. Karena kalau misalnya kita tidak memulakan hal tersebut, kalian bisalah lihat contoh yang real ya, yang kemarin rame pedagang di daerah Tanah Abang ya. Mereka adalah orang-orang yang menolak akan adanya perubahan ya. Ya mereka nggak akan berubah. Mau mereka teriak-teriak seperti apa, dagangan mereka nggak akan laku seperti dulu, nggak akan laris seperti dulu ya. Bedanya kalau mereka mau menerima fakta, menerima realita, oh ini udah bukan masanya ya, terus mereka membuat toko online dan lain sebagainya, itu justru pasti akan adanya perubahan ya. Karena perubahan juga butuh perubahan ya. Nah tapi ini bukan duplikat dari kata-katanya Pak Anies Baswedan ya teman-teman. Tapi memang seperti itu faktanya ya, perubahan itu juga membutuhkan perubahan. Jadi seperti itu ya. Dan terakhir salah satu perubahan ataupun transmisi yang terjadi akibat dari perubahan teknologi itu adalah di toko. Kalau misalnya dulu ya, kalau misalnya dulu orang mau membuka toko itu modalnya ratusan juta, puluhan juta lah minimal. Yang pertama untuk sewa tanah, kalau kalian nggak punya lokasi, buat beli etalase, terus buat beli dagangannya,
dan lain-lain sebagainya, buat promosi dan lain-lain. Sekarang enggak teman-teman, kita bisa membuka toko nggak perlu modal ya. Ya paling cuma modal iklan paling ya. Kita bisa membuat toko 10, 100, mau kita isi 5.000 produk ya. Nggak perlu modal teman-teman. Jadi memang kalau misalnya kita mau mengikuti perkembangan, sebenarnya dari tahun ke tahun kita itu hidup dipermudah sebenarnya teman-teman. Kita itu hidup dipermudah. Tapi memang apa ya? Saya sendiri mengalami ya teman-teman, ada kebaikan dan ada keburukannya ya. Kebaikannya ya kita dipermudah, tapi keburukannya ya kita menjadi yang namanya itu budak teknologi. Nah, ini panjang lagi teman-teman. Kalau saya uraikan di sini bisa panjang. Mungkin akan saya buatkan videonya di part berikutnya ya, mengenai budak teknologi ini ya. Dan ini benar-benar sebenarnya ya apa ya, bahaya banget teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya ya, saat saya upload video kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Sales Magic ya. Jadi kalau misalnya ada notif Sales Magic, disiapkan kopinya sama rokoknya ya bagi yang merokok. Karena di next video saya akan buat video-video yang durasinya panjang-panjang banget ya. Dan di video kali ini juga bagi kalian yang nonton, silahkan bisa tulis komentar kalian ya mengenai video ini ya. Apa yang perlu ditambahkan, apa yang mau dikoreksi, silahkan ya. Bebas berkomentar teman-teman, asal masih sesuai dengan konteks video ini. Terima kasih, see you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.